kuat sudah saya. Kalau boleh kita cabut. Dia yang kuat. Nah, yang kuat. Kalau Masih boleh muda. buat tanah lah. Nah, sebab terus dia bikin. Dia belum kawin tuh, jadi masih muda boleh. Apa belum kawin? Kamu belum kawin. Semua bujang di hutan. Ada Sumandak terus mengaku belum kawin. Oh. Lain nih. Lain nih. Kalau di hutan nah, semua belum kawin nih. Ada nih kawan pisau. Ah. Kita boleh aja segi 8 kaki kah? Itu pun ada, masih 2. Lepas 2 minggu angkel mau tanam pindah ke lubang lain jangan pakai lubang itu ah. Oke. Ah. Adakah ruang yang kita boleh demo untuk menanam di situ? Nah, oke, yang itu kita kasih asing ke sini kan. Nah, oke, yang itu kita pakai juga nanti. Cuma yang bila di dalam sini kita kasih asing. Semua ini sama Iya. itu. Dikorek ya teruskan. Mana dia kasih asing tuh. Kalau kita tanam dia di bagian atas nih, dia akan jadi yang kami panggil tapak gajah. Dia ada 2 kesan lah. Satu kita punya tapak torehan dia jadi sikit. Satu lagi kekuatan pokoknya. Tumbang kan. Sepatutnya yang dia jadi besar bah. Akar dia sepatutnya makin ke dalam makin kuat. Tapi bila kita gantung begini, akar yang pangkal akar dia tuh dia tidak di dalam tanah bah. Itu yang bila datang angin kuat dia senang tumbang. Jadi lebih kurang beginilah. Yang ini kita kena tanam. Tapi ada macam yang selalu kadang kami bekal, saya sendiri perhati pun kadang dia punya ini terlampau Tinggi. panjang. Iya. Potong sampai kita tanam. Jadi sebelum kita menanam kita ada bekal baja. Ini kami panggil baja RP. RP itu rock phosphate. Tujuan dia untuk penggalak akar. Jadi penggalak akar dia punya gram atau dos untuk satu lubang untuk penanaman 113 gram. Talpin sadi kita sukatan dia. Jadi sekarang kita mengadap secara akal. Saya pernah juga buat tanaman nih. Saya punya kalau tangan saya ini kecil, saya pakai 2 genggam ini. Kalau yang ini. Jadi kalau ini kita main aja lah. Anggar segala 113 gram. 113 Ini tidak masalah. Lebih pun tidak masalah. Sebab ini adalah baja akar. Jadi Cuma boleh sudah kah? Boleh. Masalahnya bila kita terlebih pakai, takut di pokok kedepannya nih tidak dapat baja. Ya itu sih. Nah, itu saja masalahnya. Campur, sepatutnya kita campur di sini Lah. untuk di gaul, segaul-gaulnya. Ini pun sama juga. Ini banyak apa? Ada satu ya. Itu saya bawa balik. Dia ada. Saya bawa balik. Saya tahu tuh mau awal saya kantas kan. Awal. Saya tahu sudah sering. Ya, tepat. Memang tepat. Ya lah negila enggak. Oke, kenapa tadi saya minta tanah diasingkan? Sebab betul kawan saya cakap tadi, di tanah ini dia ada 2 kami panggil section. Di bahagian atas dari permukaan ini sampai 30 cm ke dalam itu kami panggil topsoil. Topsoil itu di mana organik macam rumput, daun mati dan sebenarnya jadi bahan organik di dalam tanah. Humus. Itulah yang benda bagus. Dia ada baja dan nutrien di dalam kandungannya. Bila di bagian dalam tuh sudah jadi yang deep soil, dia jadi tanah liat sudah. Jadi bila kita sudah ready, kita sudah tabur begini tuan dikeliling dia supaya akar di kiri dan kanan dia bersentuh dengan ini, dia makin cepat menjalar. Saya terlupa bawa Sesuai untuk durian juga itu kan. Ada durian juga. Boleh juga kayak itu. Kalau durian. Boleh. Ya. Insanan. Semua boleh. Ini Patutnya dia ada teknik boleh nih. kalau ada
Kalau akar yang bengkok di dalam dia apa itu yang yang kami bekal tuh durian ada yang bengkokan. Yang mana? Yang menjalar Ah, ke yang ini Pak. yang ini. Kalau macam di peringkat kami tidak galakkan. Oh tidak. Sebab dia macam kita cedera. Bila kita cedera, apa orang panggil ulat senang mau datang, bah, penyakit senang datang. Dan bila kita kacau yang ini, akar cedera, takut dia jadi culture shock bah di dalam nih. Dia baru mau membiasakan diri di dalam tanah nih, tapi bila kita potong, dia sakit, dia tidak dapat biasakan dengan keadaan tanah di dalam. Tapi kalau melengkung itu dia punya Kalau sudah akar besar panjang begini, bukan menyebabkan dia cepat tumbang kayak itu kalau kena angin. Kalau dia tidak pergi dalam Pak. Yang ini, akar tunjang. kalau kita tanam dalam dan kita padatkan tanah, macam mana angin boleh, melainkan dia sudah tinggi lah, tapi peringkat awal begini, Maksud dia yang sudah besar. Ya, kalau sudah besar kan memang dia punya akar dia tidak masuk dalam Pak. Dia itu akar tunjang dia merayap begini Pak. Kalau dia sudah bengkok saja. Dia tidak tulak di bawah. sebab kami begini tuan, kami tidak galakkan untuk cederakan akar nih. Oh, Ya, bila kita cederakan akar, takut macam saya cakap. Satu, dia Fokus mendapat stres. penyakit, dia stres, mati. Dia baru mau membiasakan diri dengan tanah nih. Sebab ini semua akar-akar inilah yang akan pergi cari air, pergi cari baja. ya. Bila kalau kita kacau, yang ini kita anggapkan dia ibu akar bani. Bila Ya. kata kacau ibu akar dia, takut dia kepada kesan-kesan. Yang ini kami panggil feeder root bani, bahasa Inggris dia. Cuma bila kita pergi melayukan akar serabut, akar serabut pencari air dan makanan. Ya. Yang itu siapa? Bagi tahu kalau kita kena potong di sini. Kalau Ya. JSK atau macam mana? Pengalaman. Pengalaman sendiri Pak. Pengalaman sendiri Pak. Kalau dia yang digatahkan, kalau tidak potongkan, itu akar dia tidak pergi dalam Pak. Bila kita tidak tanam dalam, lepas itu akar bersimpul lagi, jadi dia mau masuk dalam itu sebab keraskan lagi susah. Jadi lagi teknik dalam ini Penumbuhan, ketumbuhan itu durian dan gata yang saya tanam itu memang saya sendiri anggap boleh tahan lah. Dalam. Itu Stabil kan? pendapat di kampung itu. Kenapa? Kadang ada betul dia tuh. Ya. Kasih kasih tegak dulu dah. Di vertikalkan lah, sudah dia dah. Yang tahan satu tutup ini Pak. Yang Kita jadi satu lagi. Ah, ya. Mana yang kecil tuh mau bongkar. Ini. Ya. Oh. Nah, saya pegang. Pahang alik. Johor. Alik. Johor kah? Johor. Penonton kata sih di Cina yang populer durian di Johor kah? Saya bantulah supaya cepat ah. Cuma itu yang Hai sangkul Bang. Sudah ada pipe pasang ya. Tuh sedia. Ada pipe saja sudah. Mana pipe? Nih, Kasih bocor. Tangan. waktu itu. Tuh. Masih saya punya, saya bawa balik. Nanti karena tinggal dia kasih masuk lubang Pak itu. Saya tunggu-tunggu dia mau kasih masuk lubang sudah tuh. Nanti petang baru diambil. Bisuk-bisuk. Ini bulan berapa kita tanam nih, Uncle? Yang ini. Boleh sudah kami baja kah? Sudah dia baca itu, bukan baca. Dapat kami kasih tunjuk Ya. sedikit. Di pertama nah di Ada baju bahaya nah baja putih. patut begitu gumugiat kun dah di. Enggak nah. Oh, kadang ya pokoknya bahaya lah. Walu ada nang ya nah di tama nah di. Oh, lu makan nilai dong.
Yang mau yang ini boleh menores sudah. Kita ya kita Jadi lebih kurang beginilah bila dia telah berbaring kita lebih kurang bulan Mau 1 tahun. 1 tahun lah. Enggak lah, 5 bulan. Oke, 5 bulan. Kurang lebih macam saya punya umur lah. dia rajin Mbak membaca ini. Oke, untuk yang permulaan saya di sini kita Masih ada bajak lagi tuh. mau kongsi macam mana kita cara menabur bajak. Saya rasa semua sudah perempuan mahir pasal menabur bajak ini, tapi yang paling penting sekali sebelum kita tabur bajak, kawasan kena bersih. Itu yang paling utama. Kebun kena bersih, sebab bila kita mau tabur, kalau kebun semak itu bajak pergi tempat itu rumput yang subur kan. Oke, jadi umur kebun siangkel ini lebih kurang dia bilang 5 bulan ataupun 6 bulan lah. Untuk bajak yang kami bekal nih, dia cover untuk 1 tahun. Maknanya 2 bulan, 3 bulan sama 8 bulan. Lepas tanam kita sudah bajak. Jadi rasanya Uncle sudah untuk kali kedua kan tabur bajak. Oke. Cara pertama kalau kita mau tabur untuk pokok umur di bawah 15 bulan ataupun 2 tahun setengah, kita kena buat keliling lah. Oke, kita tabur keliling, sama ada tabur ataupun kita buat poket. Kalau macam ada yang lebih senang untuk poket, itu untuk mengelakkan dia punya bajak tuh lari pergi tempat lain. So, kalau kena poket dia otomatis dia masuk di dalam. Tapi kalau kita tabur Posokon no komen poket lah. Posokon no komen. Kita buat poket 1, 2, 3. Oke. Kalau untuk di sini nih, kamu sudah ada bagi tahu juga. Di sini kita tengok. Kebun daklah bersih dia bilang. Lepas tu dia punya umur 2 kaki. Dia punya jarak mesti 2 kaki daripada tanaman nih. 60 cm lah. Dimana kalau kita ada nampak di sini hujung daun tuh, disitulah akar rambut yang terima itu makanan ataupun bajak, di sini dia, di hujung dia. Bila sudah pokok besar, kita tabur sebelah sini. 15 bulan ke atas ataupun 2 tahun ke atas kita tabur di teres. Jadi untuk yang ini nih, yang punya kebun nih, kalau umur 2 bulan 75 gram. Umur 5 bulan 116 gram. Tapi kalau kita ada sukatan, kalau kami tidak bawa timbangan tau. Jadi saya agak saja 116 gram lebih kurang 2 genggam lah. Oke? Memang 2 genggam saya buat itu. Ngama? Dia kasih begini saja. Kalau mau cepat kasih gini-gini sajalah, kasih V pun boleh, begini pun boleh. Tapi kalau kita mau berpusing begini susah pula, nanti paling kan? 1 kali jalan begini pun boleh, begini pun boleh. Pakai mineral. Kalau saya pakai jari pun susah. Jadi kita ada tin sardin lah, lagi bagus Uncle. Tin sardin itu dia keras, jadi dia tidak kimik lah kalau saya kasih begini saja. Jadi bila sudah umur dia 8 bulan 136 gram. Jadi bajak yang kami bekal nih 1 tahun dikena habis. 1 tahun 3 kali tabur. Lepas tu nanti kami akan bagi lagi bajak putih untuk subur juga. Sama juga 1 tahun 3 kali juga tabur. Nanti bila sudah dia matang mau ada susu sudah, kami bagi bajak merah. Yang paling penting dalam kita jaga kebun getah nih, kita punya bajak lah. Bila kita tidak jaga bajak, nanti dia punya pokok tidak besar. Walaupun kawasan bersih tapi kita kurang membajak sama juga, tiada hasil juga tuh nanti. Sebab bajak yang kami bekal nih harga dia Rp32 lebih lah. Ada yang udah di Kalau mau praktis, Jangkau dapat gunting. kalau mau tes tajam gunting tidak di sini saja. Bukan bikin YouTube lah. Ya. Yes, so kalau yang pasal penjagaan pokok. Tunjuk pokok. Main ponsel lagi 1 kali tuan. Oke.